Cek, 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 cek. Oke. Cek, 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 cek. Ya. C1, C1, C. Cek, cek, cek. Kak, lagi dikit. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek.
cek. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter yang bertugas di GPIB Jemaat Surya Kasih DKI Jakarta menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak dalam ibadah malam akhir tahun 31 Desember 2024. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-366 dan tinggal sesaat lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun yang baru 2025. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marianus Tupesi.
Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yakobus pasal 1 ayat 17 menjadi nasbing kita pada hari ini berkata demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dan umat Tuhan terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertai juga. Umat Tuhan, mari berdoa.
Ya Allah Tritunggal, di penghujung tahun 2024 ini, kami umat-Mu datang kepadamu, menaikkan syukur kami atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Suka duka telah kami lalui, bukan karena gagah dan hebatnya kami, melainkan hanya oleh kasih anugerah-Mu. Banyak peristiwa telah terjadi dan masih akan terjadi di bilangan waktu yang baru. Satu hal yang kami percaya, yaitu Engkau bersama kami. Hati kami berlimpah syukur atas setiap berkat yang Engkau curahkan. Tuhan, pengendali sejarah dan hidup kami. Saat ini kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Baharui dan bentuklah kami agar kami layak dipakai sebagai alat pewarta kabar baik-Mu bagi sesama dan semesta. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Refleksi akhir tahun. 366 hari berbagai peristiwa telah kami lalui. Ada saat Tuhan terasa begitu jauh, meninggalkan dan tidak menjawab seruan doa kami. Saat merenungkannya, kami tersadar bahwa itulah saat-saat Tuhan menempa iman kami. Di tengah kesukaran, iman kami bertumbuh semakin kuat dan berakar. Di tengah derita, iman padamu telah menjadi jangkar hidup ini. Iman padamu telah menghadirkan cahaya, kekuatan, dan motivasi yang menuntun kami pada tapak-tapak perjalanan hidup di waktu lampau, kini, dan akan datang. Hidup semakin beranjak menua, namun langkah kami terus berjejak di tahun 2025. Berkat-Nya yang berlimpah disiapkan bagi kami. Dengan iman, sungguh kami tidak akan takut dan gentar, karena Tuhanku setia pada janji-Nya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di tahun 2024. Kini bawalah kami memasuki tahun 2025 dengan penuh pengharapan. Membuatku
kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari presbiter, baik yang bertugas ataupun yang tidak bertugas.
Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu Tuhan, hamba-Mu datang memohon dan meminta. Tuhan kiranya berkenan menuntun langkah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar hati dan pikiran kami kembali dimampukan untuk bisa memaknai akan kasih dan cinta Tuhan yang tak bertepi sepanjang tahun 2024. Agar kami sebagai makhluk ciptaan-Mu yang masih diberikan kesempatan untuk mengakhiri tahun 2024 dengan kekuatan yang daripada-Mu, kami mampu untuk memaknai firman-Mu dengan baik dan benar. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Surat Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai 18 yang menyatakan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kembali lagu yang dinyanyikan oleh presbiter tadi, inilah bisik kalbu. Dalam perenungan yang dalam satu proses kehidupan manusia itu diawali, yaitu kita mampu untuk melihat siapa diri kita, dan kita mampu untuk melihat apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup ini, dan yang berikut, tubuh, jiwa, dan raga ini adalah milik Tuhan. Dan satu pengakuan tadi dalam bisik kalbu, yaitu kita adalah manusia yang berdosa. Dan di tengah-tengah keberdosaan kita, Allah tetap memakai kita untuk menjadi alatnya. Allah tetap mengasihi kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang berdosa seharusnya dia sejajar dengan pengakuan bahwa Allah adalah tetap Allah sebagaimana adanya. Kenapa saya mengatakan Allah harus kita lihat sebagaimana adanya? Agar kita tidak sesat. Bacaan kita pada malam hari ini dalam ayat 16. Kita lihat ada tanda seru, baik itu TB1 ataupun TB2. Jangan sesat. Ini satu peringatan keras yang disampaikan oleh Yakobus kepada jemaat Kristen mula-mula yang berlatar belakang Yahudi yang ada di perantauan. Kenapa kata jangan sesat? Itu diungkapkan oleh Yakobus dalam surat ini karena Yakobus melihat ada cara berpikir yang salah, ada cara beriman yang salah, dan sekaligus ada tindakan yang salah dalam mereka menyikapi berbagai tantangan dan juga pergumulan yang ada pada masa itu. Latar belakang tentang surat Yakobus adalah bagaimana orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang tersebar di Asia Kecil itu mampu bertahan terhadap tekanan-tekanan, baik tekanan sosial ataupun tekanan politik pada masa itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih,
Apa jadinya ketika tekanan, pergumulan, dan tantangan tidak kunjung usai? Apa yang ada dalam benak dan pikiran kita ketika kita melihat Tuhan sebagai yang kita sembah, ketika kita melihat Tuhan sebagai yang kita andalkan, dan ketika kita melihat Tuhan sebagai yang berkuasa? Apakah Tuhan tidak mampu untuk mengatasi pergumulan? Apakah Tuhan tidak mampu menyingkirkan penderitaan? Dan apakah Tuhan tidak mampu untuk menjawab doa dan pergumulan saya? Maka dalam bacaan ini sangat jelas. Yakobus menegaskan, saudara-saudaraku, jangan sesat. Bila kata ini dimunculkan, maka kita bisa mendapat gambaran besar, Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam cara berpikir jemaat mula-mula pada waktu itu. Bagaimana cara beriman mereka, dan bagaimana mereka memandang Tuhan. Tadi malam saya persiapan dengan para presbiter, saya mengatakan bahwa perikop ini adalah sebuah refleksi. Kenapa saya katakan sebuah refleksi, Bapak Ibu? Dia akan kena mengena dengan kita dalam cara pandang kita melihat kehidupan ini, dalam cara pandang kita melihat Tuhan itu sebagaimana adanya. Kalau Bapak Ibu sering melantunkan lagu, kalau Bapak Ibu sering mendengar, ataupun juga Bapak Ibu ya mengidolakanlah salah satu tokoh, ataupun juga senang dengan satu nyanyian, baik itu nyanyian rohani ataupun juga nyanyian populer ataupun apa sejenisnya, itu menggambarkan bahwa ada kedekatan jiwa untuk meresapi nyanyian dan syair lagu itu. Kenapa ini saya katakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Seringkali lagu yang kita senangi atau lagu yang kita gemari adalah ketika kita melihat sosok Tuhan itu sebagai penolong. Betul atau tidak? Coba Bapak Ibu buka YouTube, silakan saja yang lagu-lagu rohani populer. Apa yang kita senangi yaitu ketika Tuhan itu sebagai penolong. Bila hal ini yang kita lihat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi jangan sesat nalar, jangan sesat beriman pada akhirnya, dan kemudian sesat pemahaman. Kenapa saya katakan ini? Mari kita lihat sekali lagi Tuhan dengan seluruh keberadaannya. Kenapa saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, lihat Tuhan dengan segala keberadaannya, bukan jangan lihat Tuhan dengan cara berpikir kita. Ayat 18 mari kita lihat Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu baca baik-baik. Kalau ini kita renungkan lebih dalam, ayat 18, maka kita akan mengatakan, Tuhan, Engkau adalah tetap Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan, Engkau adalah segala-galanya bagiku. Karena setiap anugerah yang datangnya dari atas. Kalau kita lihat ini sekali lagi Bapak Ibu, hidup ini adalah anugerah. Kita harus melihat ini dengan kacamata iman yang benar. Kenapa saya mengatakan ini? Supaya kita melihat dengan kacamata iman yang benar. Kalau hidup ini anugerah, maka di tengah-tengah kehidupan itu sendiri pasti ada tantangan, pergumulan, godaan, kesuksesan, sukacita, dan tetes air mata. Nah, kalau kita tidak melihatnya dalam konteks hidup ini adalah anugerah, maka kita akan melihat itu dari kehidupan ini dari sisi penderitaan itu sendiri. Kenapa saya katakan kita akan melihat dari sisi penderitaan? Karena yang kita lihat Tuhan adalah ketika dalam penderitaan. Tuhan ini siapa?
Kenapa engkau tidak menjawab doaku? Kenapa engkau tidak menjawab pergumulanku sepanjang tahun 2024 Bapak Ibu? Apakah cara berpikir kita sampai pada titik Tuhan, apapun yang engkau berikan adalah yang terbaik. Jangan hanya bisa nyanyi. Tuhan, apa yang engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, itu adalah yang terindah untuk kami. Apakah Bapak Ibu mengalami kehidupan sepanjang tahun 2024 ini penuh tantangan dan pergumulan dan kesedihan? Sepanjang tahun 2024 ini, yang ditinggalkan oleh suami tercinta, yang ditinggalkan oleh istri tercinta, yang ditinggalkan oleh orang tua terkasih, yang ditinggalkan oleh anak tercinta, karena secara fisik tidak bersama-sama dengan kita lagi, terus kita memandang Tuhan itu tidak adil. Mari Bapak Ibu, jangan kita lihat Tuhan sesuai dengan selera kita. Jangan lihat Tuhan sesuai dengan kehendak kita dan cara berpikir kita yang terbatas. Mari kita lihat Tuhan yang tanpa batas, agar kita tidak sesat berpikir. Teguran keras Yakobus kepada jemaat pada masa itu sangat tegas Bapak Ibu. Hei, kalau kamu berpikir seperti ini, cara berimanmu seperti ini, cepat atau lambat kamu akan meninggalkan Tuhan itu sendiri. Jangan samakan orang yang beriman kepada Yesus Kristus dengan kekristenan itu sendiri. Bisa paham bahasa saya Bapak Ibu? Bisa paham bahasa saya? Kita Kristen, bisa saja kita tetap Kristen. Tapi apakah kita beriman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat dengan baik dan benar? Belum tentu. Saya tetap Kristen Pak, saya tetap ini. Tetapi, kata tetapinya muncul. Ya kan? Mari kita lihat ini Bapak Ibu. Kapan sih orang pengikut Yesus itu disebut orang Kristen? Pada tahun berapa? Saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu. Ada presbiter yang bisa jawab? Baru tahun 100 di Antioquia. Yang disebut dengan orang pengikut Yesus dari Nazaret, yang disebut dengan Nasrani. Baru tahun 100 Bapak Ibu. Dulu tidak disebut dia Kristen, tapi disebut pengikut Yesus dalam konteks ini. Maka refleksi kita sepanjang tahun 2024 ini, jangan kita salah memandang Tuhan. Tuhan adalah tetap Tuhan dengan seluruh keberadaannya. Yang berubah adalah cara pikir dan cara pandang kita, cara beriman kita melihat keputusan Tuhan dalam hidup ini. Sukses baru kita mengakui benar Tuhan itu ada. Berhasil baru kita mengatakan Tuhan itu berpihak. Tapi kalau dalam kegagalan, dalam ketidaksuksesan, dalam pergumulan yang berat, terus kita mau katakan Tuhan itu apa? Padahal di balik segala sesuatunya itu, Tuhan sedang membentuk dan mengajar kita untuk makin mengenal siapa Tuhan dengan seluruh keberadaannya. Jangan salah Bapak Ibu. Kita tidak memiliki kehidupan ini karena kehidupan ini adalah milik Tuhan. Kalau sampai pada titik itu kita memahami, maka kita akan menempatkan Tuhan. Dikatakan tubuh, jiwa dan raga ini bukanlah milikku. Betul begitu lagunya? Ya lihat sekali lagi nggak apa-apa. Tapi tubuh, jiwa dan raga ini adalah milik Tuhan. Bahasa seperti ini Bapak Ibu harus kita pahami lebih dalam. Kalau
tubuh, jiwa, dan raga ini milik Tuhan. Itu berarti hanya pengenalan akan Tuhan yang benar, maka kita bisa menikmati kehidupan. Kalau tidak, maka isinya hanya keluhan. Siapa yang sepanjang tahun 2024 ini berisi dengan keluhan? Stop, Bapak Ibu. Siapa yang sepanjang tahun 2020 ini penuh dengan syukur? Gak usah 100% deh, 80% sajalah. Saya tidak berharap 100% itu nanti kita dikatakan juga munafik. Tapi 80% saja sudah bagus, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita akan meninggalkan tahun 2024, kita punya keyakinan Tuhan yang saya anggap salah tahun 2024 dalam cara berpikir saya yang keliru adalah Tuhan yang sesungguhnya sedang menempa saya. Bisa kita terima Bapak Ibu seperti itu? Bisa kita pahami seperti itu? Supaya beriman kita itu menjadi benar. Kalau Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, maka di tengah-tengah tantangan dan pergumulan sepanjang tahun 2024, ada harap yang tak terjawab, ada kata yang tak terucap, ada kerinduan yang tak terbalas. Kalau bahasa ini saya bikin agak sedikit puitis. Mari kita lihat. Tuhan sedang menunggu dan menanti. Apakah kita percaya betul kepada Dia, Sang Pemberi hidup? Jangan kita gampang putus asa Bapak Ibu di tengah-tengah kekerdilan kita dalam memahami kehidupan ini. Jangan setel Tuhan menurut cara berpikir kita. Nggak ada apa-apanya kita ini. Jadi tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita akhiri. Ya mungkin 5 jam lagi lah. Menurut kesepakatan ya. 5 jam lagi. Kita akan mengakhiri tahun 2024. Perenungan panjang, refleksi panjang dalam kehidupan ini. Apakah Tuhan yang keliru atau kita yang keliru mengambil keputusan? Atau kita mengandalkan kekuatan kita atau kita menyerahkan ini kepada Tuhan? Ini sebuah refleksi Bapak Ibu. Kalau sepanjang tahun ini dengan bangganya kita mengatakan ini karena kekuatanku, berubah Bapak Ibu. Kalau sepanjang tahun 2024 ini kita salah mengambil keputusan, mari bertanya kepada Tuhan yang selalu menganugerahkan kehidupan ini. Pernah kita bertanya kepada Tuhan Bapak Ibu? Mungkin kita bertanya pula, bagaimana caranya Pak kita bertanya kepada Tuhan? Ya kan? Bagaimana caranya bertanya kepada Tuhan? Bagaimana caranya Bapak Ibu kita bertanya kepada Tuhan? Kita bingung kita bertanya kepada Tuhan? Lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini, maka kita akan menemukan jawab itu. Tapi kalau tidak akan pernah kita menemukan jawab. Contoh, siapa yang tahun 2024 ini punya dendam kesumat dengan sanak saudaranya? Gak usah tunjuk tangan. Siapa sepanjang tahun 2024 ini mengatakan aku tidak percaya kepada Tuhan?
karena pergumulanku tidak kunjung usai. Bertobatlah. Ayat 18. Mari kita lihat Bapak Ibu. Tradisi kesulungan adalah tradisi Israel. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, presbiter jangan jawab. Berapa suku orang Israel? Ada berapa suku orang Israel? Berapa? Baca baik-baik. Yang jawab mantan presbiter kan ini? Baca baik-baik. Kenapa hak kesulungan itu menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan umat Israel? Padahal kan baru tanggal 26 kemarin kan ada baptisan. Yesus itu diserahkan pada hari ke-33 setelah sunat. Sebagai persembahan keluarga menjadi anak sulung Allah. Suku Lewi itu adalah suku ke-13. Karena setiap anak sulung dari keluarga-keluarga masing-masing suku itu dipersembahkan sebagai bagian dari milik Allah. Itu yang kita lihat dalam ayat 18 Bapak Ibu. Jangan salah ya. Ada suku Lewi. Itu adalah suku yang berdiri sendiri hasil dari apa? Penyerahan keluarga yang punya anak laki-laki yang sulung. Itu menjadi milik Allah. Jadi dalam hal yang seperti ini, kalau kita menjadi anak sulung Allah, itu berarti kita menjadi milik Allah. Kalau ini yang terjadi dalam tahun 2025 yang akan kita jelang Bapak Ibu, dan kita tinggalkan cara berpikir kita yang salah sepanjang tahun 2024, aku adalah milik Allah. Kalau aku milik Allah, aku akan mencintai yang memilikiku. Itu bahasanya. Teguran keras Yakobus kepada jemaat pada masa itu adalah apa? Agar jemaat itu mampu bertahan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap menganugerahkan kehidupan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sepanjang tahun 2024 ada kesuksesan yang menghampiri. Ada kegagalan yang kita terima. Ada pergumulan yang sampai dengan hari ini mungkin belum terjawab. Jangan salahkan Tuhan. Tapi lihatlah Tuhan dengan seluruh keberadaannya. Dia sedang menanti kita. Satu, untuk jauh lebih taat. Dan yang kedua, Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang tangguh. Dan yang berikutnya, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi sombong dan tinggi hati di tengah-tengah kesuksesan yang ada. Mari kita lihat refleksi ini sebagai bentuk. Apapun yang terjadi sepanjang tahun 2024 ini, itu karena Tuhan. Kalau hidup ini adalah anugerah, ketika Tuhan masih menganugerahkan kehidupan sampai pada titik ini, itu berarti Tuhan tetap mencintai kita. Mari lihat kita cinta Tuhan itu yang senantiasa tidak berubah. Cara berpikir, cara pandang manusia mungkin berubah. Apa sih yang disebut dengan perubahan zaman? Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang disebut dengan perubahan zaman? Yaitu cara pikir, cara pandang manusia melihat sesuatu. Cara pikir, cara pandang manusia dalam memutuskan sesuatu. Itu yang membuat kita sepertinya zaman ini berubah. Padahal
perangkatnya yang berubah, Bapak Ibu. Apakah manusianya berubah? Makin beriman kepada Tuhan? Belum tentu. Nah, disinilah perangkat boleh berubah, tapi kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan tidak boleh berubah. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Ketika menganugerahkan kehidupan, Dia akan tetap setia menganugerahkan kehidupan. Cuman bahasa saya, jangan lelah untuk belajar. Jangan lelah untuk mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di balik jeri lelah itu, maka sukacita pada akhirnya akan kita raih. Tahun 2025 tinggal sebentar lagi kita nikmati. Tahun 2024 penuh kenangan dengan berbagai ragam dan corak. Biarlah malam hari ini Bapak Ibu boleh merefleksikan kehidupan sepanjang tahun 2024. Secara guyon tadi saya menjelaskan kepada presbiter, jangan habiskan malam ini tanpa refleksi, hanya dengan bersukacita. Tapi sepanjang tahun 2025 kita menangis. Biarlah tetes air mata pada malam hari ini untuk merenungkan segala kekurangan kita. Agar sepanjang tahun 2025 yang akan kita jelang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kepadamu Tuhan, kembali hamba-Mu mengaturkan puji dan syukur yang tak terhingga. Ketika Tuhan masih berkenan menghembuskan nafas kehidupan untuk kami di titik akhir tahun 2024. Dan biarlah kami mau menghargai kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang tahun 2024. Dengan seluruh kedalaman iman kami, dengan seluruh keterbatasan cara berpikir kami, untuk kami melihat bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami merenungkan seluruh perjalanan kami sepanjang tahun 2024 pada malam hari ini dengan baik dan benar, agar kami tidak salah langkah, agar kami tidak tersesat cara berpikir kami, dan beriman kami kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu semakin hari semakin benar, dan kehidupan kami beroleh anugerah. Dan jika sepanjang tahun 2024 ini Bapa Surgawi, ada banyak kata, tutur, dan tindakan kami yang melukai hati-Mu, yang mendukakan kasih dan cinta-Mu, biar juga Tuhan kembali berkenan mengampuni kami, agar dalam pengampunan-Mu kami masih diberikan ruang dan waktu untuk menikmati tahun 2025 yang akan kami jelang ini dengan baik dan benar pula. Dan di tengah-tengah kehidupan sepanjang tahun 2024, mungkin kami kecewa dengan keputusan-Mu, mungkin kami gamang dengan keputusan-Mu ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Apalagi kami ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat kami cintai, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan bahkan sahabat kami. Tuhan, pada malam hari ini, kembali kami mau melihat betapa besar kasih sayang Tuhan yang sesungguhnya sudah hadir dalam menempa kami dan membentuk kami, untuk kami mengenal siapa Tuhan, Sang Pemberi kehidupan dan Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Dan biarlah di malam hari ini, dalam perenungan yang dalam, kami boleh melihat sisi-sisi gelap kami ketika kami menapaki perjalanan kehidupan ini, agar kami mampu untuk melihat ada sisi terang yang seringkali kami tinggalkan, yang seringkali kami abaikan, yang menyuarakan kebenaran. Tuhan, kepadamu kembali hamba-Mu datang memohon dan meminta. Tuhan kiranya berkenan melayakkan kami kembali, agar jika Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan, ruang, dan waktu untuk kami bisa menikmati titik awal di tahun 2025. Hantaran syukur, ungkapan syukur akan selalu menghiasi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh hadirkan bagi kami sepanjang tahun 2024. Karena itulah yang terbaik yang Tuhan boleh berikan untuk kami, agar keimanan kami, cara pikir kami, cara pandang kami semakin benar dalam memaknai Tuhan sebagaimana adanya. Dan bila pada malam hari ini ada warga jemaat kami yang selalu merindukan kekuatan dan kesembuhan sepanjang tahun 2024. Ibu Emi Lodu, Ibu Sumini Suyono, Ibu Sarcepati, Ibu Siahaya, Ibu Francine Jokom, Saudara Richard Rubana, Ibu Sembiring, Bapak Rosso Setiono, Ibu F. Dehan, Ibu Legiati Wawiling, Ibu Sheni Jonggala, Ibu Femi Oro, Saudara Christian Puja Kalbuadi, Ibu Siti Aminah, Ibu Hana Petrov, Ibu Weni Lawansuka, Bapak Jori Juku, Saudari Riri Tarigan, Ibu Jokom Punu, Ibu Teresia Maria, Ibu Asni Sihombing, Ibu Indri Karundeng, Ibu Sheni Tampi, Ibu Imah Penda, Bapak Sugianto, yaitu suami dari Ibu RT 004 Pondok Kopi. Tuhan, hamba-Mu memohon, meminta, dan berharap Tuhan kiranya berkenan mendengar seru doa harap dan pinta dari orang-orang yang kami kasihi yang masih dalam kelemahan fisik. Biar Tuhan berkenan memberikan kekuatan yang baru di tahun 2025 yang akan kami jalan.
Sehingga sentuhan para medis, obat-obatan, makanan dan minuman, biar itu menjadi kekuatan yang baru bagi mereka. Bahwa ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, ada Tuhan yang selalu peduli, ada Tuhan yang selalu mendengar doa, harap dan pinta dalam kami membangun kehidupan ini. Kami serahkan orang-orang yang kami cinta ini Tuhan ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Dan bila pada malam hari ini kembali hamba-Mu mengaturkan puji dan syukur untuk warga jemaat kami yang bertambah 1 tahun usia kehidupan di penghujung tahun 2024 ini. Untuk Ibu Ulfa Betsina Siahaya, Ibu Ida Sembiring, Ibu Wilhelmina Lekatompesi, Elizabeth Damayanti, Margareta Putri. Tuhan lengkapi sukacita mereka, sehingga mereka boleh menikmati pertambahan 1 tahun usia kehidupan tepat pada hari ini dengan melihat Tuhan sebagai Sang Pemberi hidup yang masih berkenan memberikan kesempatan untuk mereka bersyukur dan memaknai kehidupan ini menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Lengkapi sukacita mereka bersama-sama dengan orang yang mereka cintai Tuhan, agar mereka dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menapaki tahun 2025 dengan baik dan benar. Hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menggerakkan hati dan pribadi, yang telah berproses bersama dengan kami untuk membangun kanopi yang menjadi bagian dari perjalanan gereja-Mu. Tuhan memberkati keluarga ini dalam setiap usaha dan pekerjaan, dalam mereka membangun kehidupan bersama dengan keluarga dan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami. Biarlah pelayanan kami sebagai presbiter, baik itu pendeta, diaken dan penatua, komisi, pengurus-pengurus pelkat, dan juga para pegawai, kembali kami merefleksikan seluruh perjalanan pelayanan kami, agar kami tidak menjadi tinggi hati, tetapi kami menjadi rendah hati bagaimana melayani Tuhan dan pekerjaannya di GPIB Jemaat Surya Kasih. Biarlah di penghujung malam tahun 2024, ketika suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, menantu kami, cucu kami, sahabat kami, dan juga orang-orang yang kami cintai yang tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan juga tetap kiranya menjaga dan melindungi mereka, sehingga dalam kami menyambut tahun yang baru, kami tetap saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Itulah keindahan ketika persekutuan itu dijaga, dan juga ketika jalinan kasih dan cinta itu selalu dipelihara dalam kami membangun kekerabatan. Tuhan, inilah kami dengan seluruh pergumulan kami, dengan seluruh pengharapan kami, dengan seluruh pengakuan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian dari Bapak Bobi Pandian. Shalom Bapak Ibu,
Tinggal 5 jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2024, masuki tahun yang baru 2025. Apa yang akan terjadi di tahun 2025 misteri, hanya Tuhan yang tahu. Tapi pujian yang saya mau nyanyikan ini bilang ke kita gini, oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Tak ku tahu kan hari esok. I don't know about tomorrow, I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its sky may turn to gray. I don't worry all the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside Him, for He knows what is ahead. Many think about tomorrow, I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Untuk tertibnya persembahan, nanti setelah selesai dari depan langsung dari tengah balik untuk balik ke tempat duduk. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari mengucap syukur.
umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan pengorbananmu yang mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Kami juga berterima kasih untuk setiap berkat yang kami terima di sepanjang tahun ini. Ajarlah kami terus untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu. Terimalah serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar bermanfaat bagi pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Umat Tuhan, presbiter yang bertugas menyambut dengan penuh sukacita persekutuan jemaat di malam tahun baru ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GPIB Suryakasi, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat bersekutu. Ibadah malam tahun baru ini dihadiri oleh 270 jemaat. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Franklin Aruperes pada tanggal 28 Desember 2024 dalam usia 53 tahun. Almarhum suami dari Penetua Indah Aruperes Tarigan, Sektor Pelayanan 5, dan telah dimakamkan pada tanggal 30 Desember 2024 di TPU Kampung Kandang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan keteguhan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Persiapan pelayanan presbiter akan dilakukan pada hari tanggal Jumat 3 Januari 2025 pukul 19.30 tempat GPIB Suryakasi. Materi adalah untuk hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 pada ibadah hari Minggu. Ibadah tahun baru akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 9 tempat GPIB Suryakasi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2025 pada seluruh warga jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Siap tidak siap, tahun ini akan segera berlalu. Kini saatnya kita menyerahkan semua yang sudah terjadi, mengampuni dan berdamai dengan siapapun yang diperjumpakan dengan kita. Mari menutup tahun 2024 ini dengan syukur kepada Tuhan. Yang
umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.